Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat program web sederhana di PHP Linux Ubuntu Server Biodata. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah program web yang nantinya akan menjadi halaman web untuk mengisi biodata siswa, yang nantinya para klien akan bisa mengakses halaman web biodata ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai saja untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat web tersebut. Sebelum dimulai untuk membuat web ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan pendukung lainnya, aplikasi. Yang pertama yaitu di sini ada Notepad Editor yang nantinya kita akan mengetikkan codingnya di Notepad++ ini. Lalu kemudian setelah jadi kita save as. Nah, kemudian untuk memindahkannya dari komputer host fisik ini, kita akan mengkopikan dan mempastekan ke virtual mesin Ubuntu Linux server kita melalui WinSCP. Kita kopikan dari komputer fisik ini, kemudian dipastekan di komputer virtual Linux Ubuntu server kita. Jadi lebih mudah membuat di komputer fisik melalui Notepad daripada kita mengetikkan codingnya langsung di Linux-nya. Oke, silakan di download kemudian diinstal di komputer fisik ini. Kalau sudah diinstal, nanti ada terpasang Notepad++ yang ini. Kemudian ada WinSCP. Ya, yang ini. Nah, kemudian selanjutnya silakan dibuka VirtualBox-nya. Kemudian ke network terlebih dahulu. Nah, untuk yang network, adapter yang pertama arahkan menjadi NAT supaya Ubuntu server ini mendapatkan akses internet yang diberikan oleh ISP. Lalu kemudian untuk adapter 2-nya kita arahkan ke bridge adapter supaya server Ubuntu ini bisa berkomunikasi dengan komputer host atau komputer fisik yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Lalu kemudian mulai atau running. Ya, ini sudah running untuk Ubuntu servernya. Kemudian kita cek IP add. Nah, bisa kita lihat di nPost 3 ini IP-nya diberikan langsung oleh internet. Lalu kemudian untuk yang ePost 8 ini IP-nya dengan satu jaringan dengan komputer fisik. Di sini 192.168.21.100 untuk yang virtualnya untuk Ubuntu servernya. Kemudian untuk yang komputer fisiknya 21.87. Jadi kita sengaja di satu segmenkan dulu dengan host atau komputer fisiknya. Jadi komputer virtual dengan komputer fisik bisa saling berkomunikasi. Kita cek saja di sini. Ping komputer fisik, alamat komputer fisik. Ya, connect ya. Kemudian cek apakah connect ke internet. Ya, connect juga ya. Oke, kemudian kita cek dari komputer fisik atau host melakukan ping ke komputer virtual Ubuntu server. Alamatnya tadi =100. Oke, connect ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupdate Ubuntu server ini, lalu kemudian sudah menginstal juga aplikasi-aplikasi yang dibutuhkannya untuk membuat web server. Namun kita cek kembali lagi untuk repository lokalnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk repository lokalnya yang paling disarankan atau paling up to date dan bisa diandalkan yaitu dari repo.ugm.ac.id. Jadi yang kemarin masih menggunakan selain dari sini lebih baik diganti dulu dengan yang repo.ugm.ac.id, khususnya untuk bagi yang menggunakan Ubuntu server versi 20.04. Kalau sudah sesuai silakan di save, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kita clear. Oke, selanjutnya mari kita mulai saja untuk membuat web sederhana yang judulnya nanti biodata.
yang fungsinya nanti kita bisa mengisi konten-konten. Misalnya kita cek dulu di komputer fisik web dari server kita. Nah, yang nanti kita akan mengisi konten dari web ini kan masih kosong, kita akan membuat isi dari konten ini ke web server. IP-nya sudah terkoneksi. Ya, ada beberapa yang harus dijalankan. HTTP server untuk menjalankan website, PHP membuat program web, nanti MySQL untuk menyimpan data. Nah, pastinya ini sudah dipastikan harus sudah terinstall di Ubuntu server ini. Kita update dulu repositorinya, sudo apt update. Oke, kemudian install Apache, kemudian MySQL server, kemudian install PHP. Ya, kemudian aktifkan Apache-nya. Ya, Apache aktif running ya, warna hijau kelihatan. Cek lagi status, ya aktif. Baik, selanjutnya kita akan membuat database. Kita masuk ke MySQL. Instruksinya kalau yang tidak ada passwordnya sudo MySQL, tapi kalau yang ada passwordnya kita ketikkan MySQL, posisi di root ya, passwordnya diingat-ingat kembali, admin 2234. Coba. Oh ya, sekarang sudah masuk ke MySQL. Kita buat database-nya, kita ketikkan nama database-nya biodata. Biodata sudah ada sepertinya. Kita cek. Ya, di sini database biodata sudah ada. Kita gunakan database-nya. Use biodata, kemudian kita buat tabel. Untuk buat tabel bisa melalui Ubuntu server atau bisa melalui web PHP MyAdmin ini dengan memanggil IP dari web server tersebut. Nah, di sini create table. Ya, kita di Linux Ubuntu saja bikinnya untuk tabel. Line 7 error, harusnya tanpa koma yang foto. Ya, untuk membuat tabel selesai. Exit untuk keluar dari MySQL. Kita cek. Ya, ini untuk yang database biodata, kemudian tabelnya tabel siswa. Nah, ini sudah ada ya tabelnya. Ya, selanjutnya kita akan membuat folder foto di HTML di sini ya. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Di Ubuntu server bisa kita mengetikkan seperti ini, misal cd. Nah, kita sudah masuk ke HTML, folder HTML, lalu kemudian kita akan membuat misalnya mkdir
tadi database-nya biodata, atau kita bisa juga membuatnya melalui WinSCP. Sini buka WinSCP-nya. Kemudian alamat IP dari web servernya, username-nya server, passwordnya admin. Untuk yang Ubuntu server punya saya ini. Ya, di sini di var www kemudian HTML, atau di sini nggak apa-apa biodata, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek. Ya, biodata sudah ada ya, sudah dibuatkan foldernya. Kita cek di sini, refresh. Ya, biodata ada ya. Nah, kemudian di dalam biodata kita membuat folder foto. Kita coba di WinSCP buat folder foto. Terus ada permisi. Ditolak karena harus ada permisi, karena di WinSCP tadi kita menggunakan user namanya server, yang berhak adalah untuk membuat folder ini adalah root. Di sini root semua, 332 ini root semua. Kita harus menjadikan server supaya bisa diubah, di copy paste atau di delete di WinSCP ini. Instruksinya, nah ini jika tidak bisa copy paste dari WinSCP atau mengubah, maka instruksinya kita ketikkan nama usernya server, kita cek ls la. Ya, sekarang ada dua, satu user server, satu root. Ya, kita buat folder foto. Apakah sudah bisa? Ya, sudah bisa ya. Nah, kemudian kita akan membuat link PHP-nya. Nanti diberikan nama. Di sini index PHP, tapi kita ganti saja nanti jadi siswa.php. Nah, ini untuk codingnya kita bisa mengetikkan langsung di sini di Ubuntu server, atau bisa juga kita mengetikkannya melalui aplikasi Notepad++ yang nantinya hasilnya akan di copy atau dipastekan melalui WinSCP ke virtual mesin Ubuntu server ini. Ya, kita mulai, dibuka saja Notepad++ nya, kemudian ketikkan yang ini, di copy saja, pastekan di sini. Nah, ini yang tanpa password, karena kita menggunakan password tadi, maka yang ini dihapus. Untuk masuk ke MySQL-nya tadi menggunakan password root, kemudian passwordnya yaitu admin 1234. Dihapus. Kalau sudah, kemudian di save as. Misal dengan nama siswa.php, artinya adalah biodata dari siswa, lembar biodata isian dari data siswa. Dan save. Kemudian kita cek. Nah, di sini siswa.php di my document kita pindahkan ke biodata, yang folder biodata yang ada pada web server. Kopikan. Oke. Kemudian kita coba di web browser. Kita ketikkan alamat IP dari web browsernya. Ya. Kemudian tadi biodata. Kemudian siswa.php. Ya, ini ya hasilnya. Sekarang kontennya sudah ada berupa data pribadi atau data siswa. Nah, untuk kedepannya paling ini tinggal ditambahkan saja, ada file simpan,
file edit, file delete. Ya, jadi untuk yang ini sudah bisa ya, untuk bikin webnya sudah berhasil, dan alamat web servernya juga sudah bisa diakses. Ya, selanjutnya kita akan kembali lagi ke sesuai dengan topologi yang sudah dirancang sebelumnya, bahwa nanti di sini ada web server yang menyediakan layanan data siswa yang akan bisa dibuka oleh PC Client 1 Ubuntu, PC Client 2 CentOS, PC Client 3 Windows 10. Nah, jadi kita akan mengganti dulu untuk konfigurasi adapter Ethernet-nya pada server ini. Ya, kita mulai saja. Ya, kita ganti dulu di network. Untuk adapter satunya NAT supaya mendapatkan koneksi internet, kemudian untuk adapter 2-nya supaya bisa terkoneksi dengan PC-PC virtual yang lainnya, maka adapternya kita ganti terlebih dahulu. Jadi internal network, namanya Ethernet. Kemudian oke. Kemudian dinyalakan lagi. Untuk komputer kliennya kita nyalakan ya Ubuntu desktop. Ya, Ubuntu server sudah running, sudah masuk ke halamannya. Kita login saja. Kita cek IP address. Ya, bisa kita lihat untuk yang Npos 3 itu yang diberikan oleh ISP secara otomatis supaya bisa terkoneksi dengan internet. Nah, untuk yang Npos 8 di sini IP-nya tadi kan masih broadcast ya, 192.168.21.100 supaya bisa berkomunikasi dengan komputer fisik atau hostnya. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan semuanya virtual, maka IP yang tadi broadcast akan diganti menjadi internal network supaya bisa berkomunikasi dengan komputer-komputer virtual yang lainnya. Mari kita mulai saja, kita ganti untuk mengganti IP address dari Npos 8 ini. Ya, Npos 8 kita ganti IP-nya menjadi sesuai dengan yang ada di topologi, yaitu 1.10. Ya, kalau sudah prefixnya 24, kalau sudah Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kita cek IPA. Ya, IP-nya sudah berubah ya untuk Npos 8 192.168.1.1.10. Kita cek dulu apakah sudah bisa terkoneksi internet untuk server ini. Ya, oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya kita ke isi klien, ke Ubuntu. Apakah Ubuntu ini bisa mengakses halaman dari web server? Sudah masuk ke halamannya Ubuntu desktop, kita ke terminal dulu. Kita coba ping ke alamatnya web server 1.10. Ya, connect ya. Kita coba melalui web browser untuk memanggil halaman web server. Alamat web servernya 10. Ya, kemudian biodata. Siswa PHP. Ya, ini ya. PC klien desktop Ubuntu bisa mengakses halaman web server biodata, data pribadi siswa. Ya, di sini harus ada gambar baru bisa disimpan. Oke, ini sudah bisa ya diakses oleh
Ubuntu desktop. Nah, selanjutnya kita coba satu lagi, misal untuk yang Windows 7 untuk kliennya. Kita akan coba membuka halaman web server biodata siswa. Menu utama Windows 7 sudah running. Langsung saja kita coba cek apakah sudah bisa menghubungi alamat web server siswa PHP. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa menghubungi alamat web server. Ya, untuk melihat data yang sudah disimpannya, kita bisa masuk ke menu PHP My Admin. Jadi Internet Explorer ada support, mungkin harus di yang terbarunya untuk web browser. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat web sederhana di Ubuntu server. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk memanggil alamat web server ini bukan hanya menggunakan IP address, tapi juga bisa menggunakan nama domain. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.